Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada sebuah informasi dari Tim Talk ya. Hanya sebuah informasi tapi ingin gua bahas di video kali ini, yaitu adalah disebutkan bahwa Victor telah mengatakan ke Manchester United kalau dia ingin bergabung ke Manchester United di musim panas kali ini, walaupun ada ketertarikan dari tempat lain. Sebelumnya ada wawancara yang dilakukan ataupun podcast yang dilakukan dengan Laurie Whitwell menyebutkan bahwa Ruben Amorim ini jelas berminat untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Nah, ini bagaimana situasinya? Fabrizio Romano sebelumnya mengatakan bahwa Victor Gyökeres lebih condong, lebih ingin bergabung ke Arsenal. Ada beberapa informasi yang gue dapatkan juga. Salah satu faktor terbesarnya adalah Eropa, ya, artinya kompetisi Eropa. Dalam hal ini adalah Champions League, di mana ya Manchester United tidak bermain di sana. Ada beberapa informasi juga yang gue dapatkan bahwa ketika Manchester United gagal untuk mendapatkan trofi di Europa League, sekaligus juga gagal mendapatkan tiket di Liga Champions, dua kubu nih, baik itu kubu dari Manchester United dan juga Victor Gyökeres sama-sama seperti kayak menyudahi ya ketertarikan masing-masing pada saat itu. Ini kesan yang gue dapatkan dari informasi yang gue dapatkan, yang gue dengar, yang gue baca. Arsenal sendiri, walaupun Victor Gyökeres memilih atau lebih condong ke Arsenal, tapi Arsenal belum memutuskan apakah mereka akan merekrut Gyökeres atau Benjamin Sesko, di mana Benjamin Sesko juga sedang dalam tahapan proses ya kan. Nah, saat ini, dengan situasi yang terbaru lagi ini dari Tim Talk bahwa Victor Gyökeres ingin bergabung dengan Manchester United. Lalu ini bagaimana ya? Di channel ini ketika Victor Gyökeres lebih condong ke Arsenal, pada saat itu gua buat sebuah video khusus yang mengatakan bahwa ya sudah, Manchester United move on, lupakan Victor Gyökeres, maju ke depan. Cari striker lagi, ada banyak talenta, ada banyak nama, ada banyak kualitas, dan lain-lain yang Manchester United bisa pilih untuk didatangkan. Nah, sekarang dengan situasi Victor Gyökeres yang mengatakan ingin bergabung di Manchester United ini seperti apa? Gua berpikir ya, Ruben Amorim berminat mendatangkan Victor Gyökeres. Tapi dengan keputusan ataupun pernyataan dari informasi yang dikatakan oleh Tim Talk bahwa Victor Gyökeres ingin bergabung ke Manchester United, ini ada semacam kayak kebimbangan ya. Ada semacam ketidakpastian juga sebenarnya dari sisi Victor Gyökeres. Sebelumnya mengatakan lebih condong ke Arsenal, lalu saat ini ke Manchester United. Kenapa? Kenapa berubah? Apa karena negosiasi dengan Arsenal kesulitan ya, atau mungkin ya tidak masuk rencana Arsenal, lebih condong mungkin Arsenal memprioritaskan pemain lain, atau seperti apa? Sementara jelas dikonfirmasi juga Victor Gyökeres dia sudah menutup langkah untuk tetap stay di Sporting dengan hubungan yang sudah buruk ya kan dengan Sporting. Tidak ada langkah lain selain pindah. Dia pingin pindah ke Arsenal. Situasinya rumit di Arsenal. Manchester United berminat, tapi dia sudah menyatakan lebih berminat ke Arsenal. Saat ini dia berbalik lagi ke Manchester United. Gue pikir ini seperti apa gitu loh. Gue justru berpikir ya, dengan keadaan seperti ini, sekali lagi walaupun tadi disebutkan oleh Laurie Whitwell di wawancara sebelumnya bahwa Ruben Amorim menunjukkan minatnya untuk mendatangkan Gyökeres, gue justru berpikir tidak. Gue justru berpikir dari sisi teknis mungkin dia yang bagus, mungkin dia menjadi striker yang premium, salah satu striker top di Eropa saat ini. Tapi sebelum berbicara terkait dengan situasi teknis yang mungkin bisa diperdebatkan ya, karena mungkin ya ada yang melihat ya Liga Portugal bukan Premier League, Sporting bukan Manchester United dan lain-lain. Gue lebih melihat ke karakter dulu ya. Karena ada beberapa nama kualitas-kualitas yang dinilai bagus di Manchester United musim-musim sebelumnya, ketika datang ke klub ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau tampil bagus tapi tidak secara konsisten. Permasalahannya ada di mana? Karakter, mental. Mereka datang ke Manchester United untuk apa?
Untuk popularitas kah? Untuk gaji tinggi kah? Untuk publisitas kah? Untuk apa? Tidak jelas. Sehingga yang mereka berikan kontribusi tersebut juga tidak jelas akhirnya. Tidak bisa konsisten. Sama dengan Victor Gyökeres saat ini. Gue tidak ingin beranjak dulu membahas soal masalah teknis lah, ini, itu, dia sudah akrab dengan Ruben Amorim tahu dia dan lain-lain. Iya, itu di Sporting. Yang gue butuhkan, yang gue inginkan saat ini bukan cuma Victor Gyökeres, tapi siapapun yang datang ke Manchester United dengan keadaan klub ini yang tidak pasti dari sisi prestasi, yang masih dalam pembangunan kembali, yang banyak situasi tidak pasti juga di klub secara garis besar, secara keseluruhan, tentu saja ada pengaruhnya kemana-mana. Tidak ada kompetisi Eropa musim depan. Tidak ada kepastian bahwa kapan akan bisa mendapatkan trofi. Gue ingin pemain yang datang ke Manchester United, mereka paham hal tersebut. Mereka paham hal tersebut dari awal sebelum bahkan mereka datang ke Manchester United. Dan mereka memiliki motivasi kuat untuk bersama-sama mengangkat klub ini kembali. Bukan soal masalah popularitas, bukan soal masalah publisitas, bukan soal masalah bisnis komersial, bukan masalah gaji ataupun situasi finansial lain-lain. Enggak. Iya, itu tentu saja akan datang secara bagaimanapun juga itu pasti akan menyertai, tapi itu bukan motivasi utama, motivasi besar. Yang gue harapkan motivasi besarnya adalah mereka ingin bermain di Manchester United dengan keadaan seperti ini. Dan sayangnya itu tidak ditunjukkan kan oleh Victor Gyökeres. Ya, gue di video-video sebelumnya gue juga memberikan komentar-komentar yang positif terkait dengan pilihan-pilihan yang ada, termasuk khususnya ke Victor Gyökeres. Tapi dengan dinamika yang terjadi belakangan ini, ya gue justru melihat nama lain. Nama lain siapa? Ada banyak pilihan tapi dengan situasi tentu saja yang rumit karena ada keadaan keuangan juga yang harus diperhatikan. Tapi yang jelas dengan keadaan Gyökeres yang lebih condong ke Arsenal, gue pikir sudah selesai. Cari nama lain gitu loh. Bagaimana misalnya nanti kalau Gyökeres ternyata batal ke Arsenal? Ya, konsekuensi menurut gue. Konsekuensi dari keadaan. Jelas ini konsekuensi dari Gyökeres juga yang sudah memberikan pilihannya kan ke Arsenal sebagai yang pertama, menempatkan Manchester United bukan sebagai pilihan pertama loh. Ini kan juga sudah merupakan sebuah bagaimana dia melihat klub inilah, klub Manchester United ini kan. Di sisi lain juga gue melihat Manchester United kenapa mau dijadikan bukan pilihan pertama, katakanlah seperti itu. Tapi karena gue tidak mungkin juga menutup mata dengan possibility ataupun kemungkinan yang lainnya. Artinya kalau seandainya ternyata Manchester United balik badan mendatangkan Gyökeres, walaupun tadi gue jelaskan harapan gue tidak seperti itu, tapi kalau seandainya Manchester United akhirnya karena Gyökeres dinilai kualitas, dinilai ini dan itu, Ruben Amorim menginginkannya, ada kesempatan sekarang dan lain-lain karena kesepakatan dengan Arsenal belum atau tidak terjadi, Gyökeres menunjukkan minatnya justru berputar ke Manchester United. Bagaimana kalau ini seandainya terjadi? Ya kalau dia datang ke Manchester United, dia datang ke Old Trafford, dia mengenakan jersey Manchester United, tidak mungkin tidak gue support. Walaupun gue di awal meragukan tidak mungkin gue tidak support. Itu sebuah keniscayaan. Sampai dia menunjukkan hal sebaliknya bahwa dia tidak memiliki motivasi yang kuat, dia tidak ingin berada di klub ini, lain cerita gitu. Tapi ketika dia sudah memakai jersey segala macam, ya pasti gue support. Tapi di sisi lain, di samping gue support, ya gue juga harapkan dia bisa membalikkan apa yang dia katakan sebelumnya. Apakah secara langsung atau tidak perkataan itu, tapi paling tidak apa yang diberitakan lah, bahwa dia tidak menempatkan sebelumnya, dia tidak menempatkan Manchester United di tempat pertama. Itu harus diperbaiki dulu. Artinya dia harus menunjukkan kualitas dia dan juga memberikan kontribusi yang jauh lebih baik untuk lini depan Manchester United. Tapi sebelum ke sana, ya tentu saja ada hal-hal yang harus dilakukan dulu, diproses dulu. Apa itu?
kesepakatan transfer ya. Karena ini juga bukan hal yang mudah bagi Manchester United untuk melakukannya. Walaupun sang pemain mengatakan berminat, katakanlah seperti itu ke Manchester United, oke. Dia ingin gaji berapa? Sporting ingin angka berapa? Dimana saat ini itu kan yang menjadi persoalan besar bagi klub-klub yang kabarnya berminat untuk mendatangkan Viktor Gyökeres. Tidak pernah atau belum ada angka jelas nih. Oke, presiden dari Sporting mengatakan dia menginginkan angka lebih tinggi daripada 65 juta, kabarnya seperti itu. Tapi tidak juga dengan 100 juta. Jadi antara 65 100 juta. Oke, dan berapa itu? Itu kan belum pasti. Jadi itu juga harus ditentukan dulu. Dan mungkin setelah angka ditentukan, ya Manchester United juga harus mengkalkulasi itu. Dengan usia Gyökeres yang 27 tahun ya. Angka yang diminta oleh Sporting. Make sense tidak? Untuk nilai-nilai valuasi, proyeksi ke depan dan lain-lain. Ini juga penting sih menurut gue. Jadi itu tadi ya. Membahas terkait dengan Gyökeres yang ya dikabarkan oleh tim Talk saat ini berbalik ingin bergabung ke Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Yes, no, ada pendapat lain seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.